Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sandra Dwi Putri, NPM 20422269 dari Prodi PGSD kelas 5G, mata kuliah Pendidikan kelas rangkap, dosen pengampu Ki Gusti Satria, Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas materi tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu ada sekolah dan rekan sejawat, guru sebagai sumber, kerjasama, menciptakan sumber belajar dan sumber daya merupakan faktor penting bagi sekolah di daerah terpencil yang menghadapi berbagai kesulitan dan keterbatasan. Bahkan saat ini bagi sekolah-sekolah di perkotaan, perlunya akses sumber belajar dan sumber daya tidak terletak lagi dengan adanya hukuman pesan yang harus diikuti. Yang selanjutnya ada membangun iklim kerjasama. Yang pertama yaitu memberikan peranan nyata. Masyarakat perlu diberikan peranan nyata, misalnya menjadi tutor dan narasumber di berbagai bidang, antara lain yaitu di bidang kesehatan, olahraga, kerajinan, dan pertanian. Nah, yang kedua itu ada melaporkan keadaan sekolah. Pada saat tertentu, Anda atau sekolah dapat memberikan laporan kepada desa atau lurah atau masyarakat tentang keadaan sekolah. Nah, yang selanjutnya ada melakukan kerjasama dengan sekolah dan rekan sejawat guru, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cara memanfaatkan rekan sejawat guru dari satu sekolah sebagai sumber belajar. Nah, yang nomor 1 ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memungkinkan masalah yang akan dihadapi. Yang kedua itu ada menentukan alternatif pemecahan permasalahan. Nah, dan yang kedua itu ada memilih alternatif yang penting tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan waktu, jadwal, bahan yang tersedia. Dan yang keempat itu ada cara memanfaatkan teman guru dalam KKG. Sekolah dan lingkungan sebagai sumber belajar dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua yaitu meningkatkan sekolah dengan sumber belajar. Yang ketiga, cara mengembangkan program kebun, kolam, dan peternakan di sekolah. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengembangkan pusat sumber belajar atau PSB. Nah, dan selanjutnya ada lingkungan sebagai sumber belajar. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memanfaatkan pusat sumber belajar. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Dan yang B-nya dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cara mengidentifikasi lingkungan belajar sebagai sumber belajar. Yang kedua yaitu memanfaatkan sumber tersebut untuk kepentingan belajar murid-murid. Dan yang ketiga yaitu masyarakat sebagai sumber belajar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.